klik shopping cart-nya, nanti masuknya ke sini ya. Cart.html. Jadi teman-teman bisa shopping cart-nya mana ini? Klik shopping cart ya. Oh iya, ini ada shopping cart-nya. Shopping cart-nya diklik ya. Terus habis itu kita verify URL ya. Tadi verify URL kayak mana? Ambil aja dari sini. Di check out, verify bahwa sekarang URL-nya itu ada di cart.html. Jadi mau mastiin bahwa oh bener loh kalau itu button cart, icon cart aku klik, kita akan redirect ke cart.html. Gitu ya. Jadi habis itu kita mau verify check out-nya. Oke, check out, diklik. Klik. Habis itu kita klik, nah itu masuk ke sini. First name, ya nanti diisikan. Lanjut aja, first name-nya apa. Type. Nama kalian boleh. Last name, di copy. Easy ya. Last name, type, nanti namanya apa. Terakhir apa ini? Postal code. Copy, paste di sini. Sila sembarang aja ya. Postal code-nya. 234 bisa. Terakhir ini continue, kita klik. Oke. Kita save, jalanin lagi. Oke ya, terakhir ini finish ya. Terakhir finish. Atau mungkin teman-teman mau ini nih, verify dulu URL-nya. Nah, URL-nya kan berarti sekarang ada di checkout step to HTML. Nah, ini ya, checkout step to HTML. Jadi bisa verify URL lagi. Jadi setelah checkout, teman-teman akan masuk ke halaman checkout step to HTML. Ini ya. Tuh, kebanyakan HTML-nya. Tadi pas di sini, ini checkout step 1. Nah, jadi ada 2 step. Ini bisa kita copy. Jadi kita verify nih. Setiap kita mau checkout, ini step 1. Oke, kita save. Ke sini. Oke, semuanya assertion-nya lancar ya. Ketika masuk cart, kita di URL cart. Ketika checkout, masuk ke step 1. Nanti lanjut masuk ke step 2. Terakhir baru kita klik finish. Oke, finish-nya di copy. Masuk ke sini. Baru kita klik. Oke, selesai. Nah, sampai di sini. Ya udah sampai mana? Memang semua harus bisa running berhasil ya. Coba tadi yang masih belum atau yang error, coba di running. Kita lanjut nih, materinya masih ada soalnya. Yuk. Ada yang error lagi. Kalau diem semua berarti berhasil ya, berarti bisa ya. Tidak ada kendala ya. Nur Aisyah, mana Nur Aisyah? Panggilin dong. Nur Aisyah. Halo? Ada Nur Aisyah di kelas? Ada, Bu. Udah sampai mana? Udah sampai mana?
Yang lain? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Mbak El, Iya, Ibu. iya, ini kan sudah selesai misalnya kan, terus kita mau masukkan ke Git-nya pakai apa namanya tadi perintahnya Git. Oh, iya. Boleh didemoin ya, Iya, sebentar Ibu. tolong Mbak. Iya. Oke, jadi anggaplah ini kita udah punya file ya. Kemudian untuk kita bisa push ke Git remote repository ya, kita harus punya dulu repositorinya. Ya, kita harus punya dulu repositorinya. Misal di sini kita buat repository baru ya, new repository. Gitu ya. Kita punya repository baru. Di sini kita kasih aja namanya apa? Software testing class. Oke. Kita buat di sini software testing class. Oke. Belajar web automation. Nah, nanti untuk GitHub repositorinya, teman-teman bisa pilih ya mau private atau public. Kalau public nanti bisa diakses semua orang. Kalau private nanti hanya tim atau kalian sendiri yang bisa mengakses. Kemudian nanti tambahkan readme file, jadi nanti pastikan ada apa namanya kayak oh untuk jalanin kode ini kalian butuh install apa, butuh dependensi apa, kayak tadi ya misal orang mau belajar dari codingan kalian kan harus tahu ya oh ternyata aku butuh Node.js, ternyata aku butuh apa namanya Cypress-nya kayak gitu ya. Create repository. Bentar ini kok ada telepon. Oke. Nah, ini kita udah punya repositorinya. Sekarang kita mau konekin ya. Kita mau konekin dulu antara si ini. Kan ini tadi belum ya, belum ada remote repositorinya. Kalau kita cek, oke, nggak ada. Kita harus add dulu bentar git config. Nah, terus nanti kalau teman-teman punya konfigurasi Git yang berbeda, nanti harus config dulu ya. Git config disesuaikan dengan GitHub account-nya ini. Ini kan aku login pakai akun Elvanisa gitu ya. Jadi aku harus konfigurasi di sini. Git config username Elvanisa. Jadi kayak untuk loginnya gitu loh. Terus git config user email. Nanti email yang dipakai untuk daftar GitHub-nya itu ya. Oke, nanti kalau dilihat lagi git config mana tadi? Enggak ada. Git config min list. Kelihatan oh oke, udah ada. Enggak ke override ya. Git config username. Coba ya, nanti kita cek dulu. Oke, sekarang kita mau add remote repository-nya ini ya. Jadi ini teman-teman copy yang kode ya, yang kodenya ini, terus nanti ini di copy ya, ini di copy. Nah, jadi untuk kita cloning ya, remote repository ini ke local repository itu ada banyak cara ya, bisa pakai SSH key, bisa pakai GitHub CLI. Cuma kalau pakai SSH kalian nanti harus setup dulu. Nah, ini ya harus tambahin
public key-nya gitu. Nanti ada additional effort lagi ya. Nanti kita pakai yang HTTPS dulu aja. Oke, nanti kita bikin di sini Git remote ya. Kita menambahkan remote repository. Jadi remote jarak jauh gitu ya. Jadi kita bisa nge-remote si GitHub repo-nya tadi. Git remote add, kita bikin aja origin. Nah, nanti di sini. Oke ya, habis itu kita cek git remote ya, min v. Oh, nggak ada remote min v kecil. Oh iya, nah nanti sudah nih remote origin. Jadi origin ini namanya ya, nama remote repository kita. Nanti kita udah connect ke github.com elvanisa software testing class.git gitu. Jadi nanti udah connect ke sini. Sebentar, kok tadi konfigurasiku nggak masuk ya. Coba aku ulangin ya. Git config username elvanisa, git config user email, Vanessa Muksina. Oke. Oke, kita close dulu. Tadi kita ada apa? Nah, ini coba kita ignore ya. Kebanyakan nanti. Sebentar. Modus. Oke, jadi biar changesnya nggak banyak ya. Jadi cukup changesnya yang produk. Jadi yang tes case kita tadi aja. Oke, ini kalau kita cek ya, kita git status. Jadi ngecek dulu statusnya. Oke, sekarang kita lagi ada di branch master. Nah, sekarang kan branchnya beda ya. Ini di branch master, terus ini kita mau ke branch main. Coba kita switch dulu ya. Ntar switchnya gimana, lupa aku. Switch. Default branch master. Oke, master to main. Git branch M. Move master branch to main. Oke. Copy. Ganti dulu. Oke, kita cek lagi ke status. Nah, sekarang kita udah ada di branch main. Jadi branch-nya itu harus sama, kecuali kalau teman-teman buat branch baru. Ya, kecuali teman-teman buat branch baru. Nah, nanti baru kita akan merging. Jadi si main ini, mana ya? Si main ini adalah branch utama. Ya, jadi kayak jalur utama lah. Jalur utama kalau misal ada perubahan-perubahan ya. Di sini kita langsung submit ke branch main-nya di sini. Branch A. Kita coba dulu ya. Branch main. Nah, kemudian ini kan masih merah ya. Kalau masih merah itu berarti masih antrek nih, masih U ini masih antrek ya, masih antrek. Jadi nanti kita harus tambahkan dulu ini file-file yang masih antrek ini dengan melakukan git add. Jadi kita mau menambahkan ke staging area ya. Jadi contoh ini kita copy. Nah, nanti kalau kita cek lagi git status, nah jadi yang si package.json ini sudah masuk ke stage changes. Ya, sudah masuk ke stage yang mau disimpan perubahannya. Tapi belum di-commit ya. Nah, yang sisanya 4 ini masih merah. Nah, kalau punya banyak perubahan, teman-teman git add-nya itu cukup git add spasi dot. Ya, spasi titik. Ini kalau mau apa namanya nambahin perubahannya semua secara sekaligus. Kalau tadi git add nama itu kan satu-satu ya. Nah, ini kalau mau sekaligus seperti ini, nanti ketika git status, nah semuanya hijau. Gitu ya. Nah, ini sudah masuk semua. Ya, A ini maksudnya edit ya, edit ke stage. Habis ini nanti kita lakukan git commit. Ya.
Git commit itu baru kita mau menyimpan perubahan ya, git commit min m, jadi pakai message ya, namanya commit itu harus pakai message. Sebenarnya dari Visual Studio Code itu ada ini ya, udah ada UI-nya, bisa mau commit langsung di sini tinggal klik gitu kan. Sebentar, kok ada plusnya. Oke, udah. Kita coba git pull dulu. Git pull remote branch. Git pull origin main. Ntar ya, ini ada from branch fetch headed. Bisa, ntar. Branch main. Coba ikutin cara yang tadi. Itu git remote repository. Origin. Oke. Udah kita tadi git remote origin. URL existing. Set URL origin, kita coba lagi ya. Belum mau connect dia. Kode, copy HTTPS-nya masuk ke sini. Belum ada spasinya. Origin spasi. Oke, kalau kita cek git remote min v, udah bener ya harusnya ya. Bentar. Terus satu sudah ada di main. Origin. Jadi specify a branch. Git pull origin main. Branch main patch headed. Nggak mau ya, already up to date. Bentar. Oh iya benar, udah up to date. Udah ya. Berarti nanti caranya adalah teman-teman git pull dulu ya. Origin ini adalah tadi nama branch-nya. Kan kita sudah add remote branch, remote origin ya. Jadi namanya origin, kita kasih nama origin. Sebenarnya bisa apa aja ya. Cuman umumnya pakai origin. Jadi kita pull. Pull itu tarik ya. Kita mau tarik perubahan. Tadi kan di sini kita punya namanya readme file ya. Kita punya readme file. Sedangkan di local machine kita belum ada. Makanya kita mau tarik dulu perubahan, makanya sekarang teman-teman udah bisa lihat di sini udah ada readme file, belajar web automation, tadinya kan belum ada. Gitu ya. Jadi kita sebelum kita push, kita kirimkan perubahan, kita tarik dulu yang ada apa sih di remote repository supaya nggak konflik. Gitu ya. Jadi terus nanti untuk git ignore-nya teman-teman bisa tambahkan ya, yang biasanya file-file folder yang tidak diperlukan itu nanti kalian bisa keluarkan dari git ignore. Git ignore, balik ke sini, changes, stage to do ini tadi apa? Cancel. Oke, udah ada di sini end to end source demo. Oke, udah edit ya, udah edit ke stage. Kita kalau cek lagi git status, jadi oke udah hijau semua. Terus kita mau git commit tadi ya, git commit min m. Message-nya apa? Misal commit pertama saya. Oke. Nah, jadi commit message ini, jadi kayak pesan kita, ini perubahan ini kita isinya apa? Gitu ya. Nanti biasanya kalau kayak misal tadi add product ya, misal ke siapa nih, misal ke Gilang nambahin add product ya. Nanti di commit message-nya ya tulis aja add
test case untuk new product misal kayak gitu. Jadi ketika di remote repository-nya commit message-nya itu kelihatan, oh Kak Gilang tadi nambahin apa, Kak Yuda nambahin apa kayak gitu ya. Oke, nanti ini diklik. Nah, kalau udah diklik nanti ini masuknya ke commit ya, sudah tercommit, nanti hilang dia di ini namanya source control-nya hilang, nanti di sini di filenya gitu ya, di filenya dia sudah enggak U atau M lagi ya. Gitu. Kalau kita cek statusnya oke, on branch main nothing to commit. Jadi sudah kita commit ya. Tapi kalau kita cek di sini ini belum ada ya, belum ada codingannya. Jadi kita push dulu, git push origin. Oke, pakai yang set upstream ya. Jadi kita mau push semua. Jadi push ini adalah kita ngirim ya. Tadi kalau kita commit itu baru kita simpan perubahannya. Terus kalau kita push itu kita kirim ke remote repository. Yang mana remote repository tadi kan si origin ya. Nah, ke main branch-nya. Jadi kan kalau kita cek ya, git remote minv ya. Jadi si GitHub Elvanisa Software Testing Class ini kita kasih nama origin. Makanya di sini git push ke origin yang branch main. Gitu ya. Nah, nanti kalau ini kita refresh, udah muncul nih, ini ya commit pertama saya. Commit pertama saya. Di sini si Cypress udah ada nih. Nah, si source demonya udah ada ya. Yang check out, yang login, yang produk gitu ya. Nah, ini baru di branch yang main. Nanti teman-teman bisa lihat di inside, di network ya, di network. Terus nanti di sini udah ada dua commit nih. Commit yang pertama tadi waktu pertama kali bikin repositorinya. Commit yang kedua ini adalah commit pertama saya tadi gitu ya. Misalnya kita bikin commit kedua ya. Kita bikin commit kedua, ini di clear dulu. Nah, biasakan kalian git pull dulu ya. Git pull. Oke, sudah up to date. Kalau udah up to date nanti baru kalian do changes ya. Misal changesnya apa ya. Misal tadi source demo kan. Sorry Mbak El, Iya kalau Ibu. misalnya kita lupa git pull, kita langsung misalnya ubahlah di mana gitu, itu gimana itu nanti pas kita mau commit? Kalau misal kita filenya berbeda ya Ibu, itu nggak apa-apa. Nanti bisa ketambah. Kalau misalnya filenya Ketambah. sama nih, kan Kalau harusnya file dia misal konflik. iya, nanti akan konflik. Jadi ya kita harus harus dibenerin dulu. Jadi harus pull dulu tetap. Pull dulu, berarti Ya. artinya kita ya Nggak bisa hilang lah nanti apa nggak yang bisa udah di kita merging. kerjain ya. Nggak bisa di merge ya. Nanti bisa kita stash. Jadi bisa kita simpan ya. Nanti Mm-mm. misal kita ada perubahan ya. Misal kita Mm-mm. nambahin perubahan di sini. Kalau komen ya ini tambah data Mm-mm. misalkan. Kita save ya. Ini kita ada Mm-mm. status gitu ya. Nah, ini ada perubahan. Perubahan ini bisa kita simpan dulu git stash. Nah, itu Mm-mm. git stash itu kita simpan. Gitu. Jadi kayak kita simpan sementara, maka ketika kita git status lagi dia kosong. Ini nggak ada kan, tadi line ke-36-nya nggak ada ya. Kita simpan Iya. sementara, nanti baru kita git pull. Nah, setelah kita git pull, nanti baru kita git stash. Pop, munculin si stashnya tadi, makanya dia muncul lagi si tambah datanya. Gitu. Oh, Jadi image-nya gini ya, ya biar nggak hilang lah tadi yang kata Ibu kan biar udah nggak hilang. terlanjur. Jadi bisa di stash Iya dulu. benar. Nanti git stash ya. Tapi coba kita stash lagi. Git stash ya, udah kesimpan kan waktu dicek git status. Kok git pull. Nah, udah git pull. Kita cek dulu git status kan kosong ya. Nah, ini kita bisa cek git stash list. Nah, jadi ada satu stash. Dia indeks juga ya, ada satu stash commit ada satu stash, nanti kita pop, kita keluarkan git stash. Pop, muncul lagi dia di sini. Set. Gitu. Nanti baru bisa kita kayak tadi seperti biasa ya. Git git add. Kemudian kalau git add kan ketika kita cek status dia ketambah ya. Tuh udah hijau ya. Nanti baru kita git commit min pesannya apa? Ini commit kedua misalnya. Jadi git add ini bukan hanya nambahi file ya, tapi
juga mengupdate isi file ya, walaupun Iya, di lebih file ke yang update, sudah Bu. ada. Ya, bisa Oke, itu nanti siap. kita ngapus line of code, bisa kita ngupdate, ganti, Hmm, itu hmm, apapun hmm, ya. hmm. Tapi memang istilahnya git add gitu. Ini tadi saya lihat ada kata-kata fetch. Itu bedanya apa? Fetch, pull, fetch itu. Kalau pull dan push kan udah paham. Kalau fetch itu, Kalau fetch itu kita mau narik beserta branch-branch yang lain. Jadi kalau misal nih, kan kita kerja setim oh, ada berlima nih. Nah, masing-masing itu bikin iya, branch cabang masing-masing. Nah, itu kita hmm, mau tarik fetch itu kita mau tarik semuanya. juga histori perubahannya semua orang. Siap. Gitu. Nah, misal ini kan branch-nya cuma ada main ya, cuma ada Hmm, main. hmm, Nah, hmm. ini commit keduanya udah muncul ya, commit kedua. Ini aku mau bikin branch baru. Jadi biasanya ya, kalau kita Hmm, kerja dalam tim itu kita bikin branch dulu sesuai dengan apa yang mau kita update. Karena kalau kita langsung ganti di main branch kan siapa tahu nih Bu, hmm, kesenggol lah atau codingannya bikin error yang lain. Jadi gara-gara kita ngoding akhirnya sistem rusak semua hmm, gitu kan, kita nggak mau ya. Makanya biasanya hmm. kita kalau mau ada changes itu kita bikin branch dulu gitu. Jadi habis git pull gitu ya, kita bikin branch git. Bentar, ini aku buka aja. Biasanya nama branch-nya ini ngikutin nama QA-nya Ngikut nggak? enggak ngikut nama Ngikutin nama tiket. timnya? Ngikut Oh, nama ngikut tiket. nama tiket. Jadi Tiket misal di bab tiketnya tiket jiranya, tiket. misal tiket Oke. jiranya apa namanya? Misal ID-nya nanti coba ya cek. Check out Mimbir bikin branch misal misal nama tiketnya apa ya, tes TAB misal kayak TAB 123 misal gitu ya, add product. Nah, bisa seperti ini, Bu. Nah, nanti nama tiketnya seperti ini. Sebentar, mana ini? Nah, nama branch-nya nanti biasanya ngikut nama tiket fiturnya itu. Jadi nanti untuk automation testing juga kita QA bikin board sendiri, bikin kayak tiket-tiket kita mau fitur, mau bangun test case apa aja. Gitu. Oh, tidak valid karena ada spasinya. Nggak bisa ya pakai ini. Atau nggak bisa pakai not a valid branch name. Coba. Nggak mau. Nggak bisa pakai ini. Oke, jadi kalau kita cek git branch CH. Oke, nanti ada branch main. Nah, yang ada kena bintang ini kita sekarang lagi ada di sini gitu. Kita lagi ada di branch TAB 123 gitu. Nanti kemudian setelah kita nanti di sini ada tandanya nih, kita lagi ada di TAB 123 branch-nya. Nah, tapi di sini belum ada nih TAB 123 gitu. Jadi kalau orang-orang nanti baru git pull aja, misal orang lain ya git pull aja, dia akan ya udah pull main aja. Tapi kalau git fetch nanti misal TAB udah masuk ke sini ya orang akan ngetarik juga apa history changes dari branch TAB ini. Gitu. Nanti dari sini misal kita bikin perubahan lagi ya, misal di sini login. Misal kita bikin ini kita nggak jadi skip gitu kan, kita nggak jadi skip. Oke, ini kita save. Terus baru kita hit status dulu. Oke, udah ada modified ini, source demo loginnya kita ada modified. Ini kalau mau lihat tadi perubahan kita apa aja, nah itu ya. Jadi yang kita ngilangin si skipnya ini. Gitu. Nanti kita commit. Git itu dulu ya, git add. Jadi kalau kita cek status lagi dia udah hijau. Nah, nanti kalau kita ini udah masuk ke stage ya, udah masuk ke stage. Tapi kalau misal kita ini ya, ini kan sudah ada si skipnya udah dihilangin ya. Tapi kalau kita pindah ke branch check out ke branch main ya, di check out main, lah main. Nah, kita masuk ke branch main, kita cek di branch. Nah, ini di main ya, ini di main. Kalau di main ini kita lihat, di main ini waktu login login 3. Nah, ini di mainnya. Main terus. Karena udah ke stage jadi dulu kesimpan. Oke, kita coba balik lagi git check out. Jadi check out itu masuk ya, mau masuk atau mau pindah ke branch yang lain.
Oke. Kalau kita branch sudah di tab ini lagi, tab 123. Git status ini sudah hijau, udah di stage, kita git commit min m, kita kasih pesan apa misal changes atau ini ya, sesuai tadi ya, merubah remove gitu ya, misal kita mau remove skip from test case. Oke, kita commit, terus kita push. Oke, ini karena ininya berbeda, branch-nya, jadi kita harus declare ya. Kita mau push ke sini. Oke, kemudian nanti kalau kita balik ke sini, nah di sini muncul dia. Jadi karena kita branch lain, itu nggak bisa serta-merta langsung masuk ke sini, karena ini di main branch. Gitu, ya. Jadi nanti kalau kita lihat di inside, di network, nah itu ada buka cabang satu yang warna biru ini. Jadi kayak membuka cabang baru, namanya TAB 123, cabang baru yang masih cabang keluar, jadi belum digabungkan gitu. Maka cabang keluar ini cabang terpisah. Makanya di sini kita mau compare dan pull request. Jadi kita mau compare apa namanya datanya, apa namanya, bisa nggak nih gitu ya, kita gabungin ke main branch. Maka di sini ada kita mau compare TAB dengan si main branch-nya. Oh, udah di compare terus able to merge, berarti bisa nih digabung, nggak ada konflik gitu. Nanti baru kita create pull request. Pull request ini teman-teman biasanya ngomongnya tuh PR ya. Pull request ini adalah proses untuk kita minta ke branch main, tarik dong perubahan dari aku. Aku ini kan si branch TAB ya, TAB 123 ini kita mau minta supaya apa namanya, kita mau gabungin perubahan kita tadi ke si main branch gitu kan. Sekarang kalau dilihat ya, ini di Cypress, di source demo, di login, nah itu masih ada ya si skipnya ini. Tadi kan kita hapus nih, nah ini masih ada. Kita balik ke pull requestnya, remove skipnya. Ini kalau nanti di sini nih ada reviewer nih. Nah, ini kita bisa saling review, sesama QA team bisa saling review codingannya udah bener belum ya. Nanti kalau udah oke, approve, baru kita merging. Merging itu digabung. Nah, digabung itu nanti branch yang udah nggak kepake bisa kita hapus. Masuk lagi ke kode, ini sudah masuk dia, remove skip from test case ya. Jadi kalau ini kita klik si loginnya tadi, login. Nah, ini skipnya udah nggak ada ya di line 26. Gitu. Oke, nanti kalau kita lihat di inside, di network, nah ini yang tadi cabang kepisah keluar, sekarang udah digabungin ke dalam. Makanya ini jadi merging pull request. Jadi udah merging, udah kegabung nih. Tadi cabang terpisah, sekarang udah gabung. Changes-nya sudah ada di main branch. Gitu. Oke, balik lagi ke sini ya. Ini sekarang kan kita statusnya itu masih ada di branch TAB. Nah, kita harus keluar dulu nih, balik dulu ke git checkout si main-nya. Nah, oke, kita ada di branch main, terus kita pull dulu. Gitu kan, kita ada ini ya, nah si loginnya tadi. Jadi karena perubahannya dari branch yang lain, maka ketika kita kembali ke branch utama, kita harus tarik dulu perubahan yang paling baru tadi, supaya di branch main juga ke-update. Nah, gitu, supaya nggak saling timpa-timpa. Jadi memang flow-nya agak ribet dan kalau belum terbiasa kadang kelupaan gitu. Tapi ya kalau aku catat gitu. Jadi harus pull dulu baru changes. Sebelum changes bikin branch dulu. Habis bikin branch nanti changes, nanti baru di push. Habis push balik lagi ke main branch, pull lagi gitu ya. Prosesnya memang seperti itu. Nah, tapi nanti ke depannya biasanya di perusahaan, di tim itu biasanya nanti pakai UI. Jadi sekarang banyak sekali GUI-GUI itu seperti GitHub Desktop, gitu, Source Tree, atau bahkan dari sini tuh ada ya, tadi mau commit langsung, jadi ada UI-nya. Tapi di sini aku ngajarin teman-teman buat pakai command line interface supaya paham dulu nih, oh maksudnya git command itu seperti apa sih? Maksudnya git push itu apa? Maksudnya git commit itu apa, supaya teman-teman tahu konsepnya, sehingga nanti kalau di pekerjaan mau pakai tools apapun itu bisa ya, mau tinggal pakai GUI, tinggal pencet-pencet aja kan gampang. Yang penting udah tahu basic konsepnya. Itu ya, sampai di sini Mbak El, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Iya, Ibu.
Mbak El, tadi saya nggak lihat itu branch tab itu di GitHub-nya tadi nggak kelihatan. Oh, udah dihapus tadi terakhir Ibu. Tadi di pull request. Ini sebentar. Nih yang branch-nya ini. Ini dari branch TAB 123. Gitu. Ada historinya. Jadi di sini kelihatan Tapi nih kalau yang maksudnya mau kita ini skip. konsep branch ini saya jadi bingung ini. Ini saya kira jadinya folder gitu, bukan ya? Bukan cabang Ibu, cabang seperti pohon. Nah, ini jadi yang kalau yang main branch yang hitam ini kan cabang utama. Jadi setiap commit langsung hitam titik-titik ini cabang utamanya ya, ada setiap perubahan. Terus yang biru ini kita bikin branch baru. Gitu, branch TAB 123 tadi. Tujuannya kalau misal ada error, ada apa, itu nggak akan mengganggu cabang utama. Gitu. Nanti ketika Jadi udah jadi, sebenarnya dia itu kayak main bayangan ya. iya betul. Ini Bayangan aja kita gitu. copy dari yang terakhir Hmm, ini, dari titik terakhir ini kita copy, baru kita tambahkan perubahan kita, mau kita utak-atik kayak mana gitu. Nanti udah fix, udah menurut kita ini udah oke, baru kita gabungkan lagi gitu. Sehingga kalau oke. ada Jadi nanti error-error, semua iya. tim, mm-mm. Misal Semua nanti tim ternyata punya bayangan ya, masing-masing ya. misal nanti ternyata error nggak jadi, ya udah bisa dihapus aja Mm, branch-nya, mm, nggak jadi di mm. merging gitu bisa. Oke. Kirain tadi tuh folder ya, kok nggak nampak foldernya gitu. Enggak, bukan folder. Main bayangan ya. Ya ini, nah ini kan nanti ada branch-nya di sini. Tuh, default branch. Oke, wah cepet banget udah jam 11. Gimana dari teman-teman bisa mengikuti? Ini aja masih jauh sebenarnya Bu untuk materi automation itu masih ada design pattern, masih ada konfigurasi dan lain-lain gitu loh. Jadi memang nggak cukup ya satu pertemuan saya aja kalau ngajar di bootcamp itu 2 minggu itu untuk automation aja. 2 minggu itu Iya. berapa setiap hari gitu? Kalau 3 kali seminggu lah, jadi sekitar 6 pertemuan itu Oh, untuk ngajar 6. automation, mulai dari ya instalasi, ya ini kan kita udah sebagian ya, bikin basic test case, nanti baru kita bikin design pattern. Design pattern itu nanti elemen-elemen locator ini kita simpan ke dalam satu halaman tersendiri, jadi nanti kita tinggal panggil aja. Jadi sehingga kalau misal ini kan ada, ini kan sama ya, ini. Ya, jadi dia tinggal bisa Nah ini dipanggil kan sama langsung ya, ya. sama kan. Nah kita simpen dia Ya. ke dalam nama variabel baru si A misal. Nanti kita tinggal panggil aja si A. Sehingga someday misal dia ada perubahan, ya udah kita tetap panggil A value-nya Iya. yang terbaru. Kalau ini nggak kita Iya. simpen ke dalam objek model yang lain, nanti kita harus ganti 3 kali dong. Berarti harus Satu-satu. harus Iya. ganti ini gitu. Itu desain pattern. Iya, gitu. Terus nanti ini di Cypress ada folder pictures. Ini bisa nyimpan inputan, gitu. Jadi ini kan kayak inputan sukses Itu apa namanya ketik valid sendiri. username. Itu kan kita harus ketik sendiri manual gitu ya. Nah, Elvanisa itu kan ketik sendiri. Kalau pakai pictures ini kita bisa simpan semua inputannya di sini. Nanti tinggal panggil aja. Ya sama, model konsepnya sama. Kita panggil si variabelnya ini, name, email. Jadi kita tinggal panggil aja, value-nya dia akan manggil ke sini. Gitu. Terus di Cypress juga banyak nih konfigurasi. Nah, ini mungkin kalau aku kasih lihat sedikit di Cypress itu ada konfigurasi yang sangat banyak. Jadi by default ya konfigurasi itu misal kayak ini tadi kan kita waktu error kan ada waiting timeout after retrying 4000 millisecond itu karena defaultnya 4000 millisecond dia nunggu baru dia timeout. Nah kita bisa update nih, bisa update default timeoutnya ini. Misal kita butuh gitu ya, kita misal butuh yang berbeda gitu. Nanti di sini bisa kita tambahkan. Kita misal mau ganti 5000 gitu, itu bisa. Sehingga nanti ketika mungkin nyari file, nyari elemen nggak ketemu, dia akan nunggunya 5000 millisecond gitu. Jadi ini kalau nggak kita override, dia by default akan ngambil ini. Page load timeout misal pertama kali ngakses halaman gitu ya, misal pertama kali ngakses www.facebook.com gitu, misal lama loading lemot, dia akan nunggu 60.000 millisecond. Tapi ini bisa kita ganti konfigurasinya sesuai dengan kebutuhan. Gitu.
Terus kayak ini screenshot video itu semuanya udah provide dari Cypress. Ini kan download foldernya by default ada di Cypress/downloads. Makanya kalau dilihat di sini ada Cypress/download. Nanti kalau kita ada download file dia akan langsung masuk ke sini. Itu karena defaultnya di setting di sini. Tapi ini kita bisa ganti. Misal kita mau bikin folder baru Cypress, tester, download gitu bisa. Bebas. Gitu. Terus kayak viewportnya tadi kan waktu kita buka, oh udah ketutup ya. Viewport yang tampilan tadi kan itu 660 kali 1000. Nah ini tampilannya juga bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi macam-macam. Terus ini base URL. Jadi konfigurasi ini penting di Cypress karena bisa bantu testing kita supaya jadi lebih apa namanya? Lebih gampang. Terus di Cypress juga ini ya, oh ya, tadi yang satu yang belum aku kasih tahu ke teman-teman, kalau kita running, tadi kan runningnya harus buka npx Cypress Open gitu ya. Teman-teman bisa runningnya itu headless ya, npm, coba ya, Cypress run. Misal kita mau run yang si login ini ya, copy relative path, bentar ya, spec. Oke, jadi nanti kita running headless. Jadi nggak harus buka npx Cypress Open, milih browser, klik cari foldernya itu kan masih manual banget ya. Kita bisa running headless dengan cara kalau tadi dibuka Cypress-nya npx Cypress Open, ini kita tinggal running aja npx Cypress run. Jadi tinggal di run speknya yang mana, spek ini filenya yang mana yang mau di run. Kita ini copy, misal mau run login ya, klik kanan terus copy relative path. Nanti tinggal ditambahin petik aja karena ini string ya. Nanti dia akan jalanin. Kalau kalian nggak declare mau pakai browser apa, dia by default jalaninya di Electron ya. Nanti ketemulah spek login.cy.js, dia jalanin gitu kan. Nanti jalanin satu-satu. Oh, sukses login, berhasil gitu. Jadi dia headless, nggak nampilin apa tadi ya, terbuka seperti itu. Gitu. Nanti bisa ditunggu sampai selesai. Tapi kalau misal teman-teman mau jalanin di ini misalnya npx Cypress run gitu ya, bisa nih pilih dulu browsernya, browser Chrome gitu, nanti baru speknya tadi apa. Nah bisa juga seperti ini. Nanti kalau kayak gini kita akan jalanin di browser Chrome atau browser Firefox gitu bisa ya. Oh fail login ya, kenapa ini? Oke, biasanya kalau fail kayak gini itu flaky kadang koneksi internet ya, mohon maaf. Jadi nanti teman-teman bisa rerun lagi. Gitu ya. Jadi ada dua cara untuk ngerunningnya, bisa saya press open, tadi buka ya tampilannya, bisa saya press run pakai headless. Jadi biasanya lebih cepat. Oke, udah lewat waktunya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak El, misalnya nih teman-teman tertarik untuk ikut bootcamp-nya yang diadakan oleh Mbak El Vanessa, ini anak-anak boleh menghubungi langsung atau ada harus menuju ke website tertentu, mungkin boleh Kalau dikasih di infonya Mbak, karena banyak yang tertarik jadinya nih anak-anak untuk Kalau jadi ini QA. boleh lihat di LinkedIn ya. Di LinkedIn itu aku biasanya post kalau misal ada kelas kayak, nah bentar, ini kelas-kelasku seperti ini. Bentar ya, mana ya? Nah ini ada kayak poster gini kan, nanti ini belajarnya apa aja mulai dari QA introduction sampai ke mobile automation. Nah nanti teman-teman bisa lihat di sini sebentar. Kok ini nggak bisa di copy? Copy link address. Nanti di sini. Nah, oh ya kalau buat teman-teman yang baru, yang belum pernah ini ya, belum pernah apa namanya join QA di ini, aku nama lembaganya Sunbird Code. Nanti bisa input kode voucher QA Bootcamp, nanti dapat potongan harga 10%. Ya kalau nggak salah 10%. Gitu, nanti kelasnya, ini udah buka kok. Ini udah buka, nanti kelasnya runningnya bulan depan, Desember sampai tahun baru. Jadi kalau teman-teman mau join gitu ya akhir tahun mau nambah ilmu, tapi sebenarnya beberapa materi itu udah disampaikan di kelas ya. Jadi kayak QA itu apa gitu kan. Nih, ini harganya 1 bulan itu 250.000. Nanti kalau teman-teman pakai tadi kode QA Bootcamp kan jadi diskon 10%, diskon 25.000, jadi cukup bayar 225.000.
gitu. Nanti silabusnya seperti ini ya. Nanti kita ada preparation untuk sertifikasi QA. Terus kemarin udah dibahas ya kalau di kelas kita kan SDLC, testing type gitu, tes skenario gitu udah sempat dibahas, bug report, API gitu. Cuma nanti kita lebih advance aja ya untuk Postman-nya itu lebih dalam prakteknya, performance testing, Git dan GitHub juga nanti akan diajarin kayak yang tadi ya, push, pull gitu akan diajarin semua. Sampai ke Cypress untuk webnya, sama terakhir ada mobile automation-nya pakai Appium gitu. Terakhir ada ini final project yang dikerjakan berkelompok gitu. Ini untuk gambaran ya, gambaran testing apa namanya, enggak kok testing, bootcamp yang biasanya aku ajar. Nanti untuk sesi live session-nya kayak gini pakai Zoom tapi malam. Aku biasanya habis maghrib Senin, Rabu, Jumat, jadi seminggu 3 kali gitu Ibu. Lah malah promosi, maaf ya Ibu. Nggak apa-apa. Maksudnya Senin, Rabu, Jumat masuk terus Malam. gitu. Iya, live Jadi session 1 seperti minggu ini. 3 kali Iya, live gitu. session seperti ini. Oh, ini lumayan banyak juga berarti sesinya, Mbak. Iya, berarti sebulan kan 4 minggu, 4 kali 3 berarti 12 kali live session. Murah banget ya, 12. Bu. Iya, murah banget. Itu Iya, yang mau aku bilang. ini bootcamp termurah sepanjang Oh iya, masa. bener-bener. Jadi bener banget ya untuk Nanti mahasiswa udah ada cocok banget ya. sertifikasi, udah ada sertifikat, dan juga dari Sunbercode ini kan lembaga ya, nanti ada langsung penyaluran kerja Ibu. Jadi nanti dicarikan kerja, nanti ada kayak apa kalau misal biasanya lowongan-lowongan gitu, jadi memang ada Sunberhub ya, Sunberhub. Jadi nanti yang lulusan-lulusan Sunbercode itu dicarikan kerja gitu. Wih, mantep Dari banget ya. manajemennya. Ini Ya gitu. soalnya banyak juga yang sampein ke saya, mungkin nggak dari kelas 3, karena kan linknya rekaman kita ini saya bagikan ke kelas-kelas yang lain gitu Oh kan. gitu. Jadi yang kelas-kelas yang lain juga sangat-sangat antusias gitu dengan kelasnya Mbak El gitu. Makanya saya kayaknya pernah lihat ada buka bootcamp gitu kan. Oh, Iya makanya ini tadi Ibu. Jadi sebenarnya ini kan dari sayanya sendiri 4 yang pekan. minta Mbak El informasinya kan. Ini jadi 4 4 pekan. Jadi 4 1 minggu pekan itu intensif. berapa jam? Berapa menit? 1,5 jam. 90 menit. Oke. Satu sesi pertemuan. berapa? 1,5 pertemuan jam. 90 menit. Lumayan. Jadi misal aku mulai itu 6:30 malam, Iya, nanti makanya. sampai jam 8 malam gitu. Di live session seperti ini aku Oh, ngajar, diskusi, tanya jawab gitu. iya, Makanya namanya benar. intensif, Ini sangat namanya intensif bootcamp. Jadi 1 bulan paham gitu. Oke. Ini harus ikut semuanya nggak? Atau misalnya ini kan ada materi yang udah ada nih, nggak usah Oh, ikutlah dulu untuk nggak harus. nggak harus Tidak ada ya. kayak kehadiran gitu, nggak ada. Cuman yang penting nanti itu ada tugas harian Ibu. Jadi setiap Iya, hari oke. materi itu ada tugas. Iya. Karena Jadi nanti memang kalau intensif. dosen ikut nggak apa-apa lah ya. Peserta saya itu bener-bener semua range Ibu. Ada Oke, yang siap. ada yang mahasiswa, ada yang anak kuliahan, ada yang lulusan SMA, ada yang udah profesional, bahkan udah pengalaman QA 4 tahun aja masih ikut kelasku itu ada. Karena Iya, kan pengen belajar benar. itunya Ibu, Iya. automation-nya itu loh. Karena kan mobile web automation itu ya memang perlu belajar sih. Oke. Berarti buka ini ya, nanti aku buka lah Desember ini ya. Iya, Ini kalau nggak salah berarti batch 52. sekarang ya batch 52 itu sekarang aku Oh. lagi di pekan kedua. Semalam aku ngajar semalam. Besok malam ngajar itu sampai tanggal 1 Desember. Berarti Siap. mulai lagi 11 Desember. 11 Desember ini hari pertama batch 52. Oke, siap. 11 Desember. Oke deh. Oke, Mbak El, thank you so much. Ya, mungkin kita akan ketemu lagi di bootcampnya Mbak El aja supaya saya juga punya kesempatan untuk upgrade Windows saya supaya benar-benar bisa saya ikuti. To be honest, memang dari saya sendiri sangat enjoy dengan kelas Mbak El, menjelaskannya itu dengan sangat mudah dipahami. Intinya seperti itu. Makasih Yang Ibu. Mbak El, semoga bisa berkolaborasi lagi di kelas tahun berikutnya ya Mbak El. Sehat-sehat Amin. terus. Thank you so much.
Terima Ya, kasih karena banyak Ibu. anak-anak Iya, mau iya ini masuk anak-anak juga. ada kelas lanjutan. Mohon maaf ya, jadi kita molor. Pokoknya Iya. dari saya terima kasih banyak. Semoga ada ilmu yang bisa diambil dari sesi Mm-mm. kita. Semoga nanti teman-teman sukses semualah untuk kuliahnya, nanti Pasti, pekerjaannya, amin. karirnya ya, apapun Amin. profesinya nanti semoga sukses ya. Iya, Semoga kita bisa ketemu siap. lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Ibu untuk Iya, kesempatannya dan thank you Mbak untuk Elvanisa. semua. Kita Thank still you. kita masih bisa keep in touch di Iya. WhatsApp ya Mbak El. Iya, siap. Thank you Ya, terima Mbak. kasih. Saya Iya, tutup. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.